Mas Fernandes itu satu kampung gitu. Satu kampung. Oke, sama bisa ini juga. Pukul yang bisa. Batang, pisang. Itu tapi itu loh, Mas. Jadi Apa? populasi pisang di sini itu Sangat ini berkurang ya gara-gara Paris ya. Paris kalau kamu nonton ini ini dari temenmu satu kampung ini mengeluh gara-gara pisang ini mulai ini tenaga kerja waduh. Kenapa? Ayo siapa dulu? Jualan dulu lah. Oke. Oh, ladies first ya. Tapi BTW aku udah 2 kali di UST. Udah 2 Iya. Dulu aku magang UST. Oh, pernah aku magang juga. Iya. Apa tuh magang apa? Magang di sini. Oh. Bagian promosi. Kok aku nggak lihat ya? Harusnya aku tahu. Ini pengen aku tahu emang Yuan di situ. Oh, udah tahun berapa sih? 2019. Oh, harusnya tahu aku loh. Oh yaudah terus lanjut. Oh tuh cari yang pertanian. Pertanian karena karena prodi kami susah Mas. Jadi Kan, ya. langka banget ya prodi pertanian ya. Cuma di UST, salah satunya tuh di UST. Menjilat kedua? Enggak dong. Ini Jadi lewat 8 orang gitu kan, bocil-bocil. Mas, Mas. oh itu ciri khas orang Jawa apalagi di Jogja gitu. Emang sopan santun itu kita pegang teguh banget. Apalagi sama orang lebih tua. Jadi kita udah ajarin dari kecil sih. Gitu. Biasanya kan ada kata-kata kalau sering dengar nuwun sewu Mas gitu kan. Itu artinya minta duit. Bukan enggak usah dikasih nuwun sewu jangan dikasih duit. Enggak gini kalau mau kasih enggak apa sih. Nuwun sewu adanya 2.000 nih. Oke kalau Kenapa UST ya? Karena UST ini salah satu kampus kebanggaan, kampus kebangsaan juga. Karena didirikan langsung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini sampai dalam menjelaskan. Iya, benar. Dan kalau kuliah di UST bangga karena belajar salah satu mata kuliah ketahanan-siswaan. Di mana lagi kalau di mana lagi? Di tempat lain nggak mungkin ada mata kuliah ketahanan-siswaan. Mentok ya ke Taman Syariah. Ke Malioboroan, itu kan udah umum. Ketahanan-siswaan nggak ada di kampus lain. Oke. UST On Air, lebih dekat jadi hangat. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di UST On Air karena di sini kita akan membuat semua hal menjadi lebih dekat. Jadi Oke, bersama. Oke, itu udah sampai ke episode ketiga, cuy. Pencapaian yang luar biasa. Semoga ini menjadi salah satu sosial media di UST yang akan nantinya mendongkrak UST untuk menjadi lebih baik tentunya. Amin. Oke, tidak asing lagi saya Syukur dan saya ditemani sama teman-teman dari program pertukaran mahasiswa angkatan 4. Yoi, di sini ada Jamal. Apa sih manggilnya? Jamal, Alex, Iqmal, Ananda. Nah, Iqmal, Maria sama Yohan. Di sini adalah mereka itu mahasiswa PMM yang berasal dari luar pulau ya, dari luar pulau selain Jawa yang kesini untuk melaksanakan program pertukaran mahasiswa, gitu ya. Mungkin bisa mengenal dulu ya. Ini Akmal dari mana? Asal aku tuh dari Binjai. Binjai. Mungkin teman-teman tahu Iya. Mas Fernandes kan? Salam dari Anjay. Salam dari Anjay anak Binjai maksudnya. Ya Anjay anak Binjai. Binjai kalau mukul-mukul pohon pisang. Nah, Iya. Mas Fernandes itu satu kampung gitu. Satu kampung. Oke, sama bisa ini juga. Pukul yang pisang. Batang, pisang. Tapi itu loh Mas. Jadi Apa? populasi pisang di sini itu Sangat ini berkurang ya gara-gara Paris ya. Paris kalau kamu nonton ini ini dari temenmu satu kampung ini mengeluh gara-gara pisang ini mulai ini ya berkurang banget langka ya. Hampir punah. Gila lo. Gila lo. Oke, ini dari Binjai. Kalau Maria asli? Saya aslinya dari Flores, NTT. Ya, kalau teman-teman bisa tahu Flores itu banyak banget keragaman budaya juga, begitu pun keindahannya Mas. Yoi. Ya. Salah satunya Pulau Komodo. Ini makanya di sini sebenarnya ada yang lepas nih, mau sini komodonya nih. Oke, ada Yuan dari mana Yuan? Sama dari Nusa Tenggara Timur, tapi Tepatnya? saya
dari Kupang. Kupang. Tempat tinggal saya Kupang, tapi Oke. asal saya dari Rote. Nah, Kupang itu dikenal dengan kota kasih. Kota? Kasih. Kota kasih. Iya, karena Karena apa tuh? toleransinya itu Sangat luar biasa Iya. ya. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan dong buat mereka dong. Oke, ngomong-ngomong nih, kalian kan melaksanakan program PMM. Kalau Maria kan mahasiswa sini ya, kemarin program PMM di luar. Kemarin di mana? Kemarin saya PMM di angkatan 3. Di angkatan 3 di? Kebetulan saya dapat di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Oh, Bengkulu, udah pernah ke Bengkulu ya. Ya. Jadinya ya. Oke, jadi pengalaman di sini. Ini sebenarnya yang pengen kita tahu tuh kenapa sih kalian tahu program PMM itu sebenarnya dari siapa awalnya? Dari temen atau karena udah angkatan 4 ya? Atau memang mencari tahu sendiri atau karena temen nyuruh atau orang tua nyuruh atau gimana? Dari siapa dulu? Terserah. Dari aku dulu, jadi aku jangan, bukan nggak PMM, bisa dari Pak Nanang dulu, ya nggak usah, dari Akmal dulu. Gimana? Kalau dari aku sendiri sih Mas, waktu itu kan di apa namanya di Aceh itu ada organisasi itu kayak paguyuban kotanya. Oh, paguyuban kota, bukan paguyuban mahasiswa gitu. Ada juga paguyuban mahasiswa, ada dua ada Oke. paguyuban kota sama mahasiswa. Lanjut, habis itu. Saya tahu tuh pertama dari paguyuban kota. Kota kan sebelum kita masuk ada temu ramah gitu kan. Bukan temu kangen ya? Sama ya? Beda-beda. Oh, atau temu lawak. Iya. Lanjut, jadi temu ramah itu di situ kayak biasa lah kita perkenalan kan masih mahasiswa baru gitu kan. Yoi. Nah, baru ada beberapa materi juga kayak beasiswa terus sama pengalaman kampus lah. Mereka tuh cerita gitu kan. Nah, jadi mereka cerita kalau mereka tuh pernah ikut program ini nih PMM. Namanya PMM. Nah, tertarik dong situ kan, tertarik terus di waktu semester 2 kan daftaran tuh. Pertama kali bisa daftar. Daftarnya itu memang setengah-setengahnya gitu Mas. Jadi kayak Kayak iya enggak nih, iya enggak gitu. Udah daftar, cuma belum dimasukin semua datanya. Masukin datanya itu terakhir hamin 4 jam gitu sebelum ditutup. Oke. Jadi pas pengumuman ya udah nggak lulus gitu. Cuman sedih juga kan, kenapa lah nggak serius gitu kan. Cuman terus dapat dari teman lagi nih. Sebelumnya nggak tahu tuh kalau PMM 4 ini bakal ada di semester kedua. Oh, berarti sempat kemarin PMM 3 tapi nggak lolos gitu kan? Terus daftar lagi nih di semester 4. Itu pun gara-gara teman ngasih tahu kalau enggak, iya biasanya kan diganjil soalnya. Pertama nggak percaya dong Mas. Terus kayak Aku nggak percaya sama kamu. Terus Kamu TikTok, pembohong. kan? Di TikTok beneran rupanya. Ya udah di situ kan saya satu kelas itu 8 orang. 8 orang semuanya 6 orang ikut daftar. Oh, 6 semuanya orang ikut nih. mereka sama-sama. Terus pas pengumuman cuma saya yang lulus, Alhamdulillah gitu. Jadi mungkin tepuk tangan dulu boleh, tepuk tangan boleh. Pokoknya apa aja tepuk tangan kita mah. Jadi dari teman dan sempat juga kemarin ini ya ikut, tapi kebetulan nggak lolos. Alhamdulillah di angkatan keempat ini lolos. Kalau Yohan? Kalau aku emang kampus yang sosialisasikan ada gitu. program mahasiswa merdeka. Alangkah lebih baiknya mahasiswa mengikuti program ini. Jadi sebenarnya bukan karena kita cari tahu, tapi kampus emang yang diberitahu gitu berarti ya. Cobalah kalian explore Indonesia itu dengan program ini. Oh iya, ada kesempatan nih PMM nih gitu ya. Makanya kami dipermudah. Terus banyak sekali kami tahun ini yang dari ekonomi itu banyak sekali yang lolos. Oh, jadi rata-rata dari ekonomi apa manajemen akuntansi? Sebenarnya satu Undana, satu kampus saya, tapi karena dari fakultas saya itu salah satu fakultas yang sangat mendukung program ini. Oke. Kalau si Maria kemarin gimana tuh kok? Baik, saya kemarin itu awalnya memang dari kampus, dari prodi saya. Kebetulan saya prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah waktu itu saya semester 3 Mas waktu itu. Oh iya. Masih PMM angkatan 2. Oh sorry, tapi sebelumnya ini angkatan rata-rata semester ini ya 3-4 gitu ya? Semester 6. Oh 6. Iya. Oh udah 12 Mas. 12. Dan bangga banget gitu. Oke, saya di semester 3. Tahu. Waktu itu saya semester 3 mendengar adanya PMM waktu itu PMM angkatan 2. Nah waktu itu pengen untuk daftar dan bisa ikut teman-teman yang lain mau explore budaya di luar gitu. Tapi kebetulan waktu itu kan masih kerja sambil kuliah. Wih, mandi sendiri. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Aku saya mandiri loh. Ya, kerja sambil kuliah jadi Nggak manja. masih kayak keenakan kerja. Kerja jadi nantilah PMM 3 dulu. Oh gitu. Ya, jadi pas PMM 3 dari prodi juga awal-awal itu udah kasih tahu, udah share itu sosialisasi untuk pertukaran mahasiswa
atau waktu itu mereka mengajar kalau mas. Oh iya. Kampus mengajar angkatan gitu ya. Nah, itu kan saya ikut juga. yang PMM. Oh. PMM. Oh nggak boleh double gitu ya? Ya karena waktu itu masih PBS kan, pengenalan lapangan di sekolah kan. Jadi saya ikut yang PMM. Kemudian kami beberapa teman kelas 6 orang lah. Kami daftar. Itu seharian tutorial YouTube bagaimana caranya untuk ikut tes. Kan katanya nanti ikut tes. Malah salah nonton tes PNS. Ya. Oke, terus habis itu tutorial tuh YouTube tuh. Ada ya? Ada tapi. Wah, ada tuh. Untuk mempersiapkan diri seleksi ikut program pertukaran mahasiswa ya. Nah, kami nonton itu untuk biar kami lebih mempersiapkan diri lagi saat tes nanti seperti apa. Dan alhasil keterima gitu. Iya, puji Tuhan kami 6 orang di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan waktu itu kami semester 5 kemarin 6 orang itu kami keangkut semua. Angkut semua dan lebih enaknya. Enaknya kami diterima satu kampus. Waduh, enak banget jadi daftar baru satu kampus, pindah di kampus yang sama juga. Di Inbound Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang paling banyak mahasiswa itu dari UST. UST, oh rombongan ke situ semua soalnya ya. Yang lain mungkin almetnya lihat mungkin 2, 3. Jika kita 6. UST, bukan 6 mas. Berapa? 7. 7. Power Ranger aja 5. Iya. Itu 7. Banyak banget. Luar biasa ya. Bahasa Indonesia 6 orang, sama satunya dari pertanian. Oke, jadi ini ya, jadi luar biasa ya. Bisa maksudnya bisa disalurkan dilalah ke situ semua gitu loh. Jadi adaptasinya nggak terlalu susah ya. Akhirnya karena bareng-bareng kita ya. Oke, ini yang aku tanya mau sama Jamal lagi. Jamal sama Yuan. Jamal aja lah ya. Jamal sama Yuan. Ini kenapa PMM? Kenapa Jogja? Kenapa UST? Kenapa Jogja? Gitu, jawabannya harusnya gitu. Kenapa Jogja? Kenapa UST? Kenapa nggak di Malaysia? Udah kejauhan. TKW dong. TKW. Tenaga kerja, waduh. Iya. Kenapa? Ayo siapa dulu? Yuan dulu lah. Oh, ladies first ya. Tapi BTW aku udah 2 kali di UST. Udah 2 kali? Ya, dulu aku magang UST. Oh, pernah magang juga? Iya. Apa tuh magang apa? Magang di sini. Oh. Bagian promosi. Kok aku nggak lihat ya? Harusnya aku tahu. Ini pengen tahu emang Yuan di sini. Oh, udah tahun berapa sih? 2019. Oh, harusnya tahu aku loh. Oh yaudah terus lanjut kok. Iya lanjut. Jadi kenapa saya mau memilih UST? Dulu saya kesini itu, terus saya kembali karena UST buat saya kayak keluarga. Yuk kembali, kayak aku merasa dipanggil tuh, ayo kembali ke UST. Yuan. Apalagi Yuan sini aja Yuan. Oke, jadi karena kalau dari Yuan pribadi berarti udah pernah ke sini. Iya. Dan kayak merasa, oh ternyata enak di UST, aku UST aja lah. Iya, gitu. aku UST aja lah daripada aku ke lain. Terus nanti aku harus adaptasi lagi gitu ya. Mending aku kesini tinggal di asrama. Terus kampusnya aku udah tahu, nggak usah muluk-muluk, udah tahu jalan, udah tahu UST, udah tahu orang-orang UST. Dan luar biasa ya orang-orang UST ya. Nah itulah yang buat aku kembali, orang-orang UST itu. Oke, ini yang disebut menjilat. Oke, jadi gitu ya. Jadi karena udah pernah kesini dan itu ya apa alasan besar kenapa Jogja, kenapa UST karena itu. Kalau Akmal kenapa? Pernah magang juga? Oh, enggak dong. Kenapa UST sebenarnya pertama tuh bukan UST dulu mas. Jogja. Oh di Jogja. Jogja pertama. Kenapa Jogja? Karena aku dulu ada teman SMP sama teman SMA. Mereka itu jualan angkringan. Enggak ya. Yang satu itu dia ini kuliah di Polbangtan. Oh. Satu ke Polbangtan, satu lagi di Instiper di Jogja. Instiper. Nah, Instiper. Enggak ada Instiper di sini. Kayak mana pun lah. Jadi Instiper. Kayak orang itu kan sering main gitu berdua kan. Karena memang udah lama temenan gitu mas. Jadi awalnya orang yang nggak kenal, karena aku suruh jumpa aja di sini orang kenal. Jadi aku pengen jumpa orang itu juga gitu kan. Jadi waktu itu aku cari kampus-kampus yang ada di Jogja. Akhirnya keluar dong beberapa UAD, dong. Iya ada UAD, ada banyak. Aku pertama tanya temanku yang di Polbangtan. Di UAD ada nggak ini? Nggak ada. Di UST coba
WST itu dekat tuh lahannya sama kampusku. Oh tuh, cari yang pertanian. Pertanian, karena prodi kami susah mas. Jadi Sama MK -nya. langka banget ya prodi pertanian ya. Cuma di UST, salah satunya tuh di UST. Menjilat kedua? Iya. Enggak dong. Ini serius ya, emang susah ya nyari gitu. Terus karena memang cuman di UST, di UAD nggak ada, di kampus lain juga nggak ada. Yaudah pilihan pertama itu UST, baru kedua UGM tuh. Pokoknya UST pertama. Ini juga pilih UST kan, pilih sini dia nggak jumpa orang-orang yang di Aceh kan mas. Oh Kawan gitu. angkatan kan. Oh ya. Tadi 7 kan. Sekarang Satu angkatan 8 orang. 8 orang. 8 orang di Tiap sini. hari jumpa ya. Ya udah tiap hari jumpa di sini jumpa lagi Itu gitu. yang satu jurusan. Tapi kalau satu universitas ada 17 orang mas. Waduh. Unimas semua. Aduh, melebihi dong berarti ya. Udah bosan kesannya ya ketemu mereka lagi. Oke, pertama nih pengumuman kan. Iya. Semoga nih agak-agak beda lah. Beda lah. Unimal. Oh, Oke. Iya. Jumpa orang baru kan, pengennya jumpa orang baru. Ketemu orang baru. Oke, siap. Jadi gitu. Akhirnya ketemu di sini. Berarti kamu sama siapa yang di sini? Satu kampus. Satu kampus banyak mas, ada Akbar. Oh, ada berapa orang total? Kalau yang satu jurusan 8 orang. Heeh. Tapi kalau yang beda jurusan ada 17 orang. Wush, luar biasa. Ke sini semua. Emang gua ST emang luar biasa ya. Yoi, ini kan kebetulan, nah si Maria di sini kan kebetulan apa LO ya? Iya. LO yang bertanggung jawab atas mahasiswa yang ada di sini. Jadi selain mereka kesini dengan ya mungkin adaptasinya mungkin agak lama, tapi kalau Yuan kan udah pernah kesini, jadi gimana kesulitannya apa sih mengatur orang yang merepotkan ini? Apa gimana susah payahnya atau suka duka? Kesulitan sangat banyak mas ya. Iya, karena banyak banget juga ya. Karena dari karakter teman-teman sendiri kan pasti berbeda-beda ya. Yoi. Watak dan karakter mereka beda-beda. Dan kalau teman-teman di kelompok lain mungkin saya pribadi tidak mengetahui persis Iya, ya. kurang-kurang Mungkin ini ya, cuma karena kurang kalau lebih ke ngurusin kelompok sendiri. Kelompoknya sendiri. Satu LO berarti ngurusin berapa total? Satu kelompok. Satu kelompok 26. 26. Ada satu kelompok yang 25 ya. Oh, 25. Oke, banyak Jadi juga. di kelompok saya itu 26 orang, itu susah sekali mas. Luar biasa ya. Boleh unek-unek dikeluarkan di sini. Tapi kan jadi pengalaman juga kan. Sangat luar biasa. Ya maksudnya di sini juga memang susah sih ngurus berapa orang aja udah susah, apalagi berpuluh-puluhan orang dan kita harus mempunyai visi dan misi yang sama gitu ya. Itu yang agak susah sih. Kalau dari saya sendiri, saya berprinsip untuk bersifat tegas. Wih, Dalam hal ini saya tegas. Jadi semua kalau pagi siap bro. Enggak ya? Enggak. Apapun itu. Saya meminta tolong mereka untuk izin ke saya. Karena mereka itu menjadi tanggung jawab saya gitu loh mas. Ya. Dan kalau di kelompok saya itu ya dibilang susah aturnya mas. Iya itu ya. Ayo rapat. Udah dulu tuh. Lama. Mau latihan, mau misal tadi kita udah kebetulan udah harmoni day, udah perpisahan aja, udah 4 bulan ya di sini ya. Itu juga agak susah juga yang ngatur-ngatur. Dan aku kan orangnya ngomongnya itu suaranya Pelan. Tapi harus keras, dituntut harus keras gitu ya. Nah, mereka berpikirnya satu marah. Padahal iya. Iya. Iya dong. Ya kadang marah. Kalau Ya wajar lah. Ya wajar ngurusin segitu saya, orang. Saya marah. Oh iya, wajar. Saya bilang, di sini saya yang ngatur kalian, atau kalian yang ngatur saya. Pilihannya itu, kalian yang di sini atau saya yang pergi. Oke gitu ya, jadi agak susah juga ya. Oke, tapi selama di PMM di sini kesannya gimana sih, dan udah sesuai ekspektasi kalian belum? Kayak aku pengennya kayak gini, ternyata bahkan mungkin lebih gitu. Gimana? Dari siapa dulu? Dari siapa? Dari, boleh deh, sama dulu gantian ya, kayak zigzag. Kalau ekspektasi sih mas, pas awal tuh ekspektasi cuman Paling ada 3 gitu. ekspektasi nih. Pertama tuh pengen kayak wishlist saya itu mau ke Jogja itu pengen tuh pertama mau ke Dieng satu, ke Bromo, satu lagi Gunung Perahu. Tinggal Gunung Perahu inilah yang belum. Oh ya mungkin nanti bisa lah ya. Tapi Bromo sama Dieng ini walaupun bukan di Jogja kan. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Biar masih dekat bisa gitu ya. kan. Tapi kan dengan secara cuaca, secara suhu hampir sama sih sebenarnya. Sama gitu.
gitu. Oke, jadi kesannya tapi overall kesannya overall gimana, kayak Iya kesannya. happy lah ya, happy nggak gitu? Ya happy lah Mas, kayak tadi mungkin yang saya bilang di depan tadi kan kayak Ya kan mereka belum dengar. Yang ini yang belum penonton OST on air nih belum dengar. kalau di Jogja itu benar-benar kayak ramah gitu Mas. Ramah lingkungan ya. Karena pernah juga Mas, memang orangnya. pernah dengar cerita Apa ya? abang-abangan gitu kan. Gimana katanya? Dia kan PMM dulu juga. Kalau bocil-bocil tuh nggak ada yang kayak di sini. Kok bocil-bocil di Binjai Mas, kita lewat Mungkulin pisang. gini tadi Mas. Oh. Gini tadi. Nanti editor. Gini ya. Gini kan sekarang gini Mas. Oh. Nanti kalau TK langsung gini tadi Mas. Oh, parah sih ya. Tapi kalau di sini kemarin kan saya duduk di pinggir jalan gitu kan main HP, lewat 8 orang gitu kan, bocil-bocil. Mas, Isi, Mas. oh itu ciri khas orang Jawa, apalagi di Jogja gitu. Emang sopan santun itu kita pegang teguh banget, apalagi sama orang lebih tua. Jadi kita udah ajarin dari kecil sih. Gitu. Biasanya kan ada kata-kata kalau sering dengar nuwun sewu Mas gitu kan. Itu artinya minta duit. bukan nggak usah dikasih nuwun sewu, jangan dikasih duit. Tidak percaya Mas. Enggak gini, kalau mau ngasih enggak apa sih. Yang saya adanya 2.000 nih. Oke, kalau Iwan gimana? Kesan pesan ekspektasi Kunto Aji. Ekspektasi dong. Kalau aku sih sebenarnya nggak membangun ekspektasi apa-apa. Nah, karena udah kayak udah kesini, jadi udah aku asik tahu aja. kesini kayak, Bakalan aku akan seasik happy itu. gitu kan, akan seasik itu. Iya, udah kayak udahlah aku siap Udah aja. kayak balik ke rumah ya. Iya, kayak pulang Chill banget. kampung. Jadi kayak aku datang kayak I'm so happy. I'm so happy in the UST. Gila banget sih. Jadi Luar kayaknya biasa. ditambah dengan ketemu orang-orang WST yang lama, terus ketemu teman-teman baru, membuat saya lebih kayak wow, ternyata keren kali Oh, ini. keren kali, Mbak. Kalau kemarin tuh kan cuma 3 orang, aku sama teman-temanku aja. Iya, karena magang itu doang ya. Iya, Sekarang kalau ini 103 kayak orang. 103 orang. Selisih 100 loh. Selisih Gila. Kalau selisih biasanya dikit, ini 100. Dan dari luar-luar pulau yang Iya. notabene berbeda-beda budaya juga ya. Jadi Iya. satu di sini dan kalian harus bareng-bareng nih, kita program bareng apa bareng, jadi kayak mungkin lebih mendewasakan juga ya. Betul. Terus karena aku tuh sebenarnya nggak cari tahu kalau ada modul Nusantara tuh jalan-jalan. Aku cuma dengar kalau akan Ada jalan-jalan. jalan-jalan. Makanya aku nggak bangun ekspektasi. Oh, datang ternyata sini. bonus. Jalan-jalan. Jalan-jalan, kesini, men. kesana. Senang lah. Yoi, gratis lagi ya. Gratis, Makan. makan gratis, awal gratis, luar biasa ya. Jadi malah di luar ekspektasi Di luar banget ya ekspektasi, sebenarnya karena ya. nggak membangun Dia nggak baca, Mas. ekspektasi. Jangan dibuka dong. Dia nggak baca Mas. Iya, nggak apa-apa. Yang penting karena tahu program PMM, oh itu pertukaran mahasiswa dan ke Jogja gitu ya. Ke Jogja. Oke, dan Jogja mana aku mau UST, universitas sangat terkenal. Yoi. Oke, tapi ngomong-ngomong keseluruhan nih dari kalian kan di Jogja kan banyak banget tempat wisata. Mungkin di kemarin juga di mana? Maluku, Bengkulu juga banyak tempat wisata. Ada nggak sih kalian yang ini udah berakhir nih, tapi ada tempat yang belum kalian kunjungi di mana, dan ada tempat yang udah kalian kunjungi dan itu kalian ngerasa terkesan banget nih sama tempat ini nih. Oh, secil itu apa? Pengalaman. Ini berarti pertanyaan untuk semua nih, termasuk Pak Nanang. Gimana Pak Nanang? Kalian gimana? Boleh Saya terkesan. sendiri, itu kemarin di Bengkulu itu menurut saya puas Mas. Puas banget ya? Puas, Bintang berapa kalau di bintang? Bintang enggak 7, masuk angin. Bintang 7 masuk angin. Oke. itu udah tempat wisata di Bengkulu itu Juga semua keren-keren ya. Udah semua. Iya. Dan ada yang paling terkesan di sana juga. Terkesannya ya itu yang pertama bunga rafflesia itu ya. Oh iya yang ini ya, apa namanya bunga bangkai ya? Beda Mas, bunga bangkai itu beda. Oh beda ya. Rafflesia Hernaldi itu? Arnoldi. Oh iya betul. Oh beda. Mohon maaf saya minim pengetahuan soalnya. Gimana? Secara ada Mas. Oh iya siap. Saya nanti akan lebih baca buku lagi tentang taman siswa. Beda. Itu ya. Itu kan bunga yang terkenal dan itu salah satu-satunya ada di hutan Bengkulu. Oh. Dan itu jarak dari kota Bengkulu ke hutan itu kayak kemarin jalan kita ke Dieng itu Mas. Pajak banget berarti jauh ya. Jalannya itu Berkelok-kelok jauh banget. Dan Iya dia sama. di hutan Heeh. kita harus turun naik bukit kayak Oke, dan naik pohon kan di hutan. Enggak ya. Oke, jadi udah overall udah semua dikunjungin dan paling terkesan itu ya. Di sana udah ada benteng, ada
rumah pengasingan Bung Karno, Oh, ada juga. rumah Fatmawati. Oh. Oke, jadi teman-teman yang mau ke Bengkulu ya, itu udah ada spill-spill tuh, boleh. Kalau dari kalian, kalau ngomong-ngomong Jogja, gimana? Kesannya yang kalian tempat yang kalian kunjungi paling, ini Jogja banget nih, atau ini, asik banget di sini. Dan yang belum kalian kunjungi itu di Jogja, siapa? Aku dulu. Aku kayak tempat yang tadi yang belum pernah dikunjungi terus pengen ke situ Gunung Prau tadi. Gunung Prau. Iya, tapi Gunung Prau di ini. Wonosobo juga di Dieng juga. Kemana ya? Bisa. Terus Kalau yang tempat yang favorit Burjo Mas. Waduh. Di Burjo ya favorit banget tuh ya. Burjo yang dekat Wisata ya. Mas. Itu wisata banget tuh. Itu ST jumbo 5.000 Mas. Waduh, di sana berapa? Di sana ST biasa 5.000 Mas. Di sini jumbo loh ya. Jumbo 5.000. Jumbo loh, the real jumbo gitu loh. jumbo. Gila, Segini, udah Mas. gimana? Iya dong. Kebesaran dong, segini. Ya, sama ST itu Mas kayak di sini kan kalau makan gitu kan ST 3.000 gitu Mas. Tapi kalau di Medan di Binjai gitu kan ST itu 5.000. Jadi kalau mau makan terus sama ST kayak agak ragu gitu. Mahal juga ya. Mahal, 5.000 Berarti ya. di Jogja termasuk harga memang bener-bener uang jajan mahasiswa itu emang pas bener-bener lagi. pas banget ya. Slogannya untuk harga mahasiswa tuh emang seharga mahasiswa gitu. Tapi kalau tempat kemarin kan kita modul nih. Modul tempat modul Paling Mas, yang enak. favorit itu di mana ya Mas? Ya, jangan tanya saya balik. Ini kesannya narasumbernya sih saya. Kalau tempat wisata yang betul-betul nyaman itu kayaknya belum ada yang kayak ini belum sampai ke Belum wah, gitu. enak kali gitu. Tapi rata-rata oke banget Ada ya. sih Cuma oke sih, Mas. yang Cuman yang paling suasana itu paling adem itu di ini Mas apa? Keraton. Bukan. Asrama dong. Di mana? Apa namanya Mas yang dekat yang ada Batik Griloyo, Malioboro. modul kekaduan. Oh, modul. Yang dekat apa namanya ya? Kota Gede. Candi Bok, apa sih? Kota Gede. Museum Kota Gede. Museum Kota Gede itu ngerasain Jogja banget di situ. Ya, itu yang kan masuk Vanderburg, Bukan. Benteng, Alun-alun. bukan mas. Yang semalam itu dia kalau kita masuk kita dijelasin dulu mati sama bapak itu dikasih kertas, meja gitu ruangan rapat itu. Oh, itu di Pakualaman. Paku Alaman itu adem banget. Itu kayak tenang, Jogja banget ya. banget gitu, Mas, suasananya. Oke, kalau Yuan gimana ya? Kalau yang berkesan, Berkesan modul banget. Nusantara Iya, iya. Dieng sih. Dieng. Karena perjalanannya kan lama sama teman-teman terus. Bisa ini terus Pertama ya. karena mabuk Oh iya, nih. ada Dieng ya? Merasakan Lupa. mabuk bersama. Mabuk. Itu sih. Itu seneng karena banget ya. berkesannya. Kamu mabuk. Temenin. Temenin gitu kan. Gitu jamaah ya. Seneng ya, paling happy ke Dieng ya. Iya, paling happy. Tapi kalau tapi semuanya happy kok. Tapi ya, tapi menurutmu yang Jogja paling Jogja? Malioboro. Malioboro itu Jogja banget. Itu sampai kayak Jogja banget Jogja sih. banget, Kalau jadi- nggak ke Malioboro, Kayak belum ke Jogja gitu. Tapi aku Iya sih, nggak sesuai ekspektasi sih mas Malioboro mas. Kayak kan dulu kan kalau nengok TikTok kan angkringan katanya awal-awal kan. Karena dulu karena sebenarnya udah- iya. Cuma kan sekarang udah direlokasi bahasa. Terus itu kayak sama aja kayak Iya, karena MW mas kalau di iya, Medan sebenarnya Walk. kalau dilihat kalau secara perkembangan tuh udah oke banget. Jadi oke dalam artian lebih nyaman, lebih rapi. buat jalan orang jalan itu lebih safety gitu loh. Jadi nggak terlalu yang rame banget di mana-mana ada orang jualan. Sebenarnya itu perkembangannya. Kalau kita di masyarakat Jogja mungkin ya Pak Nanang yang ngerasainnya lebih nyaman ya Pak Nanang ya. Masih oke. Masih ya. dulu aku merasakan sih. Di luar gitu kan. Iya. Cuma di dekat Digeser. Iya, banyak Terus kan angkringan. hilang kayak yang murah itu kan kalau orang ke Malioboro kan makan angkringan biar murah gitu iya. kan. Terus kayak agak hilang gitu mas. Oh iya sih, cuma ya namanya perubahan pasti ada plus minus gitu ya. Iya, tapi rapi sih mas jalannya. Rapi, oke. Terus kemudian kalau secara kegiatan itu yang paling berkesan kan ada MN, ada apa namanya lagi refleksi, korelasi nggak ada korelasi dong. Inspirasi itu kan ngundang narasumber gitu, kontribusi sosial itu yang paling berkesan di sini apa kalian? Modul Nusantara. Modul Nusantara. Semuanya di sana pun itu ya, modul Nusantara juga. Refleksi sih mas. Refleksi. Dan sama refleksi. Kelompok kan soalnya Refleksi lebih sendiri. refleksi kelompok kan iya. lebih sama orang-orang kelompok terus Lebih kalau kenal. ngobrol gitu kan mas.
Dan Apalagi bertukar refleksi yang pikiran di terakhir. situ juga kan Mas. Apa yang akan disampaikan dari modul yang kemarin kita sampaikan, kita refleksi, kita sosialisasi bersama di situ. Oke, jadi kalau secara berkesan paling berkesan yaitu ya modul Nusantara karena kalian jadi tahu tempat-tempat wisata di Jogja khususnya mana aja. Jadi tahu oh ini toh Malioboro, ini toh namanya kemarin baru pertama kali tapi secara pas kesini. Misal ke Museum Sono Budaya itu baru pertama kali. Pertama kali. Saya Maria udah sering. sebagai kuliah di sini ada. Iya. udah sering. Iya, tapi iya ya secara ini aku Tapi kan dari dulu- maksudnya gratis, Iya, lebih senang bener kayak kali sih. ini. Gratis dan rame-rame. Iya, rame, iya. Tapi di sini juga ada dosen. Nah ini nih, ngomong-ngomong masalah dosen juga kemarin ada dosen modul kan. Menurut kalian gimana itu kan mencerminkan juga dosen UST nih. Ternyata dosen UST kayak gini nih. Ternyata gimana? Menurut kalian ternyata akhirnya 4 bulan itu kalian intens banget kan, ketemu terus kemana-mana bareng, itu gimana rasanya? Nggak dosennya, menurut kalian secara dosennya tuh gimana? Mungkin teman-teman yang ada di luar mau ke UST takut, oh dosennya nanti killer tuh. Dosennya A6. Miller, Mas, Miller. Dosennya A6. Dosennya gimana? A6. A6 tuh apa? 6 bahasa Inggris apa, Mas? 6. A6. Asik. Anak binjai ngomong A6. Dosennya A6, Mas. oh, asik sih. Iya, kayak kalau saya kan Bu Septi. Septi mengayomi ya banget ya. mengayomi juga, terus juga kayak ya santai-santai juga aja sih Mas, nggak ada yang kayak terlalu peraturannya terlalu ketat-ketat kali gitu, nggak ada Mas. Iya, Pak udah, Dio nggak juga ada. lucu gitu kan, Pak Berio, terus Bu Novi. Bu Novi nggak pernah ketemu sih Mas. Jarang ya, Cuman yang 3 ini aja Mas, yang 3 ini. Sering ketemu ya. Pokoknya yang 3 ini 6 kali Mas. Untuk rekomendasi dosen di sini ya udah menggambarkan kalau dosennya itu tidak seperti ketakutan kalian. gitu. Enggak. Jadi buat apa ragu ke UST kalau tahu dosennya mengayomi Promosi. itu. Asik banget. Ya kan tipis-tipis. Iya. Oh kalau dari siapa dulu? Yuan. Soft sell. Kalau Yuan kan karena Yuan sorry dari Maria Iya. kan karena ada di sini Udah. dosennya rata-rata emang gitu kan dosennya. Iya, sama. Mungkin dari yang muda sampai yang lumayan sepuh mungkin juga sama kan? Sama. Karena menerapkan di sini kalau taman siswa itu menerapkan yang namanya asas kekeluargaan, benar lah ya. Gitu. Jadi kita tuh sering ya sama mahasiswa ya sama anak sendiri gitu. Ibaratnya kalau ngomongin apa-apa tuh emang ngerti ngerosot ngelakoni. Jadi emang dituntut untuk kayak gitu. Jadi kamu ngerti dulu nih sama kita nih, rasain apa yang kita ajarin dan lakoni aja gitu sih. Dan niteni niroken nambah itu yang paling aku seneng. Jadi niteni dulu, ditirukan apa yang mereka lakukan dan tambahi yang menambahkan apa yang lebih baik gitu. Kalau Yohan gimana pendapat tentang dosen-dosen MN yang mewakilkan akhirnya dosen-dosen UST? Pak Dio, I love you. Pak Dio, I hate you. Kalau kamu dengar Pak Dio, aku benci sama kamu. Oke, seru banget ya. Karena mau mendengar aspirasi kami sebagai anak muda gitu kayak kita mau apa, mau kemana, didengar. Kayak oh kalian mau coba ini, Ayo kita gas coba. aja, Iya. gaskun lah. Gaskan gitu. Jadi kayak gak ada batasan tuh Nggak kami. ada batasan luar biasa. Jadi emang seterbuka itu ya. Seterbuka itu. Maksudnya mau banget. Iya. Jangan Terbuka dong, yang terima. Jangan. Bukan yang itu dong. Maksudnya saking menerima saran kritik kalian emang benar-benar diterima dan dimusyawarahkan mufakat dengan baik. Ya, mendengar Iya, keluh benar. kesah kita, Oke. kayak kita, Pak kita mau kayak gini, oh oke, Oke, saya siap, sampaikan boleh. aja. Oh, siap, Itu siap, kayak semua dosen tuh kayak Pak Berio. Wih keren-keren ya. Ya Maksudnya Pak Berio sama. lebih ke apa sih ya, deket banget gitu sama kita gitu ya. Iya kalau ketemu tuh kayak Hai bro, gitu. Wih, hai bro, hai bro. Iya, contohnya Hai Bray. Hai bro, panggilannya gitu. Iya. Hai bro. Oh, jadi iya ya, walaupun beda kan kita juga kalau karyawan juga di sini dituntut untuk menyesuaikan sama mahasiswa sih. Jadi apa ya? Iya mahasiswa nggak mungkin sedewasa mereka, tapi mereka bisa pernah merasakan jadi seperti kalian gitu. Jadi kita mungkin ada lebih banyak pengalaman gitu secara umur juga mungkin gitu kan. Jadi kita bisa mencoba untuk lebih ngerti lagi. Itu dan ini mungkin pesan buat mereka untuk kenapa UST gitu. Mungkin dari teman-teman kalian yang mungkin belum kuliah kan ya, mesti SMK atau kalau mau kesini nggak usah ragu kenapa gitu. Boleh dong.
Dari siapa? Aku sendiri. Boleh, kenapa nggak usah ragu? Pertama aku di WC itu yang pertama Apa? Baca Quran dan maknanya. Bukan yang beda. kayak masa dihargai gitu mas. Oke. Walaupun telat gitu kan mas. Kan kadang-kadang ada dosen mas. Iya, nggak bisa masuk, kamu keluar. Nah, keluar. DO. Paling telat cuma 5 menit gitu kan mas. Kayak nggak, kan udah effort nih, udah mandi kan. udah mandi, udah- Rambut udah gondrong kan mas, harus kering lama gitu kan. Mandi masa nggak dikasih Ya, masuk itu gitu kan. masalahmu sendiri. Iya, iya. 5 menit terlambat kan mas. Tapi kalau di sini mas terlambat. Ini bukan buat jadi sepele gitu tapi iya, karena kan memang beberapa ada kegiatan gitu kan mas, jalan kaki kan. Ya emang ya kita nggak bisa mentolerir, maksudnya nggak bisa ngatur keterlambatan. Cuma kita udah tepat dilalah kejadian di tengah jalan. Kenapa kan nggak tahu ya. Jadi nggak ada yang tahu. Dan masih bisa boleh masuk tuh. Masih boleh masuk mas. Masih bisa ya dengan diterima dengan baik. Ya udah duduk Iya, aja masuk gitu. gitu mas. Terus juga dosennya menerangkan juga detail gitu. Oke. Kayak lebih ramah sama mahasiswanya. Oke. Kayak Tepuk tangan dong buat dosen-dosen UST. Kalau dari Yohan gimana? Kalau dari aku, Kenapa? ayo kesini ke OST. Kenapa tuh? Enak banget. Udah 2 kali dan rasanya enak banget. Enak banget. Gila. Gila sih. Jadi, Oke. kalau Buat nggak usah dua kali, ragu. Apa yang Apa? harus dilakukan? Jogja itu UST, ibaratnya Jogja Malioboro, Jogja UST. Iya, ke Jogja. kalau belum jalan-jalan ke sama WST belum ke Jogja. Iya. Ke UST buat nyari pendidikan UST aja. OST aja. Oke. Seru banget. Yoi. Kalau belum Bikin ke aja, WST Bang. belum ke Jogja berarti. Belum ke UST, belum kuliah. Kalau nggak di UST, kamu kuliah di mana? Di misal di jangan di Tebet, di sini gitu misal. Belum Jogja tuh. Nanti tolong editor ya. Di sini ya. Nanti aduh jadi kita tahu. Ya ini jadi kenapa UST jadi gitu ya? Iya. Kesini aja karena di luar apapun itu keluarganya dapat, dosennya dapat, karyawannya juga inilah ya. Oke. Kalau dari Maria kan ini harus lebih valid lagi karena udah di UST juga. Iya. Ini kenapa UST Maria? Kenapa? Ya, kenapa UST ya? Karena UST ini salah satu kampus kebanggaan, kampus kebangsaan juga. Karena didirikan langsung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ini sampai dalam menjelaskan. Iya, benar. Dan kalau kuliah di UST bangga karena belajar salah satu mata kuliah ketahanan-siswaan. Di mana lagi kalau Di mana lagi? Di tempat lain juga mungkin ada mata kuliah ketahanan-siswaan. Yoi, mentok ya ke Taman Sari. Ke Malioboro. Itu kan udah umum. Ketahanan-siswaan nggak ada di kampus lain. Oke. Jadi thank you banget teman-teman udah berbagi pengalaman ya tentang PMM dan ngerasain di UST gimana. Mungkin ini jadi gambaran buat teman-teman di rumah, teman-teman yang masih SMK mungkin atau mungkin besok akan melakukan PMM yang kelima ya. Jadi udah ada gambaran nih ke Jogja, nggak usah ragu kalau mau ke UST dengan ya udah ini buktinya kita happy aja dan ternyata dari awal sampai akhir pun ada masalah. Ya pasti ada namanya masalah ada. Cuma kita masalah kecil dan pasti semuanya pasti di mana-mana ada masalah. Dan masalah itu aku selalu berpedoman masalah datang untuk mendewasakan. Oh, tahu ya. Quote of the day gitu ya. Jadi terima kasih ya teman-teman, terima kasih Amal, terima kasih Maria, terima kasih Wan. Pokoknya kalau kalian ke Jogja balik lagi ke sini, UST selalu terbuka. Dan mungkin kita bisa podcast lagi di sini, kita ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin nanti S2 juga di sini ya, amin lah, aminin aja lah ya. Walaupun nggak tahu di mana, pokoknya kita doakan yang terbaik. Teman-teman terima kasih udah mampir di UST sebagai tempat untuk kalian bersinggah sementara, tapi semoga ini akan menjadi bermakna untuk selamanya. Oke, teman-teman di rumah kita akan kembali lagi besok di UST On Air karena di sini kita akan menjadi lebih dekat. Oke, baik semuanya. Oke. UST On Air lebih dekat jadi hangat.